Halo, apa kabar? Kembali lagi di video pembelajaran sejarah. Nah, kali ini kita akan membahas materi sejarah Indonesia kelas 10, yaitu tentang jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu dijuluki sebagai surganya penemuan manusia purba di dunia. Karena mungkin saking banyaknya variasi dan jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Itu juga merupakan faktornya itu karena mungkin dahulu kala kepulauan di Indonesia itu sangat subur sehingga manusia purba di Indonesia itu sangat banyak ya. Nah, kita akan bahas 7 jenis manusia purba yang hidup di Indonesia ya. Nah, yang pertama yaitu adalah Meganthropus paleojavanicus ya. Nah, jadi Meganthropus paleojavanicus ini diartikan sebagai manusia purba berbadan besar dari Pulau Jawa. Jadi Megan itu artinya besar, Tropus itu tua, Paleojavanicus itu di Pulau Jawa. Jadi manusia purba besar atau kera besar yang hidup di dan tua yang hidup di Pulau Jawa ya. Nah, Meganthropus paleojavanicus ini merupakan manusia purba paling tua yang hidup di Indonesia dan diperkirakan hidup pada masa Pleistosen awal. Nah, fosilnya ini ditemukan di wilayah Sangiran oleh von Koenigswerd pada tahun 1936 dan 1941 ya. Ciri-ciri dari Meganthropus paleojavanicus ini yaitu keningnya yang menonjol, memiliki rahang yang kuat, tidak memiliki dagu, lalu tonjolan kepala belakang yang tajam ya. Dan mereka ini diperkirakan hanya memakan buah-buahan dan tumbuhan yang didapat langsung dari alam ya. Dan mereka hidup pada periode antara 2,5 sampai 1,5 juta tahun yang lalu ya. Itulah Meganthropus paleojavanicus. Kita lanjutkan ke yang kedua yaitu adalah Pithecanthropus robustus atau disebut juga Pithecanthropus mojokertensis ya. Nah, Pithecanthropus robustus ini adalah manusia purba yang hidup di wilayah Mojokerto dan merupakan jenis Pithecanthropus tertua yang hidup di Indonesia. Fosilnya ini ditemukan oleh von Koenigswerd di daerah Mojokerto pada tahun 1936 sampai 1941 ya. Nah, hidup dari Pithecanthropus robustus ini diperkirakan pada rentang waktu 2,5 juta sampai 1,5 juta tahun yang lalu pada masa Pleistosen awal. Mereka hidupnya itu berkelompok di padang rumput yang luas dan memakan tumbuhan dan juga daging-daging hewan ya. Nah, Pithecanthropus robustus atau mojokertensis ini memiliki ciri yaitu berbadan tegak, memiliki tonjolan kening yang tebal dan tulang pipi yang kuat dan mukanya menonjol ke depan ya. Itulah ciri dari Pithecanthropus robustus atau mojokertensis. Dan yang ketiga yaitu adalah Pithecanthropus erectus, ini yang paling terkenal ya. Yaitu adalah manusia purba yang hidup sekitar 1 juta sampai 500 ribu tahun yang lalu pada masa Pleistosen awal dan Pleistosen tengah ya. Nah, Pithecanthropus erectus ini juga dijuluki dengan The Java Man. Nah, fosil-fosilnya ini ditemukan di Trinil, Ngawi pada tahun 1891 dan ditemukannya oleh tokoh Eugene Dubois ya. Ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus ini yaitu memiliki volume otak berkapasitas 900 cc dan merupakan volume di antara kera dan manusia. Jadi volume 900 cc ini di antara volume otak antara kera dan manusia. Kalau kera itu sekitar 600 cc, sedangkan manusia modern itu 1200 cc. Dan Pithecanthropus erectus ini sekitar 600 cc, berarti diperkirakan sudah lumayan pintar gitu ya, jadi manusia purbanya. Selain itu juga ciri-cirinya yaitu bagian depan kepalanya memiliki dahi yang menonjol, pipi tebal dan memiliki hidung yang lebar. Dan pada bagian kepala terlihat meruncing gitu ya. Nah, jenis ini diperkirakan bisa berjalan dengan tegak ya. Makanya disebutnya Pithecanthropus erectus. Diartikan sebagai Pithecan itu Pithecanthropus itu artinya adalah manusia setengah kera, sedangkan erectus itu artinya berjalan tegak gitu ya. Dan kerangkanya itu ternyata seperti kerangka manusia, tetapi terdapat ciri-ciri kera gitu ya.
Nah, makanya tadi disebutnya manusia purba setengah kera yang bisa berjalan dengan tegak gitu ya. Nah, selain di Trinil juga, fosil dari Pithecanthropus erectus ini ditemukan di Mojokerto, Ngandong, dan Sambung Macan ya. Itulah Pithecanthropus erectus ya, atau the Java man. Kita lanjutkan ke nomor 4, yaitu adalah Pithecanthropus soloensis. Sesuai dengan namanya berarti jenis Pithecanthropus ini ditemukannya di wilayah Solo ya. Diperkirakan hidup pada masa Pleistosen akhir, dan fosilnya ditemukan oleh tokoh yang namanya adalah Terhar dan Open North di Sungai Bengawan Solo, Ngandong pada tahun 1931 sampai 1934. Kemudian diteliti juga oleh von Koenigswarth ya. Memiliki ciri yaitu volume otaknya 1000 sampai 1300 cc, tinggi badannya diperkirakan 165 sampai 180 cm ya. Dia bisa berjalan dengan tegak dan tengkoraknya sudah mendekati manusia ya. Itulah jenis Pithecanthropus soloensis. Dan yang kelima yaitu adalah jenis Homo soloensis. Jadi Homo soloensis ini hidup sekitar 300.000 tahun yang lalu pada masa Pleistosen akhir, yang ditemukannya oleh Tengku Jacob di sepanjang Sungai Bengawan Solo, yaitu di daerah Ngandong, Sambung Macan, dan Sangiran ya. Nah, Homo soloensis ini memiliki ciri yang sama dengan jenis Pithecanthropus sebenarnya ya, tapi memiliki tonjolan tebal di alis dan ukurannya lebih besar dari tengkorak Pithecanthropus erectus, sehingga diperkirakan jenis dari Homo soloensis ini lebih maju dibanding Pithecanthropus erectus ya. Homo soloensis diperkirakan telah mengenal bahasa walaupun masih sangat sederhana, dan juga ditambah mereka mengenal gerakan-gerakan isyarat seperti gerakan badan atau mimik muka ya, dan bahasa tersebut juga digunakan sebagai alat komunikasi untuk kegiatan sosial dan juga untuk berburu ya. Itulah Homo soloensis. Dan yang keenam yaitu adalah Homo wajakensis. Jadi Homo wajakensis ini adalah jenis manusia purba paling muda dan volume otaknya itu menyerupai manusia modern ya. Jenis ini ditemukan oleh von Reischhoten di desa Wajak, Tulung Agung, Kediri, Jawa Timur ya, dan ditemukannya pada tahun 1899. Lalu penelitian dari jenis Homo wajakensis ini dilanjutkan oleh Eugene Dubois. Nah, jenis Homo wajakensis ini diperkirakan hidup sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu pada masa Pleistosen akhir hingga masa Holosen ya. Nah, ciri-ciri dari Homo wajakensis ini yaitu otak yang mirip dengan manusia modern, giginya itu semakin mengecil, muka juga tidak terlalu menonjol ke depan, dan telah berjalan tegak ya. Tingginya sekitar 130 sampai 210 cm dengan berat badan 30 sampai 150 kg. Nah, diperkirakan Homo wajakensis ini telah mengenal sistem penguburan ya, penguburan mayat gitu, lalu bisa juga ternyata mengolah makanan dengan cara dibakar gitu ya salah satunya, dan bahkan bisa membuat perahu lesung. Bahkan diperkirakan Homo wajakensis ini bisa melakukan migrasi melalui laut gitu ya. Dan yang terakhir yaitu adalah Homo floresiensis. Sesuai dengan namanya berarti jenis ini ditemukan di daerah Pulau Flores di Nusa Tenggara ya. Nah, ini merupakan jenis manusia purba yang ditemukan di daerah Liang Bua, Pulau Flores, Nusa Tenggara. Ditemukannya pada tahun 1989 dan berkembang juga pada tahun 2001 dilakukan kerjasama penelitian antara pemerintah Indonesia dan penelitian Australia untuk penggalian dan penelitian di daerah Liang Bua ini ya. Nah, tim Indonesia ini dipimpin oleh Raden Panji Suyono dan tim Australia dipimpin oleh Mike Morworth ya. Nah, ciri-ciri dari Homo floresiensis ini yaitu memiliki badan yang kecil dan cenderung kerdil gitu ya. Jadi mungkin sekitar 1 meter tinggi badannya ya. Tengkoraknya itu panjang dan rendah. Volume otak sekitar 380 cc, tinggi badan sekitar 100 cm, dan diperkirakan hidup sekitar 94.000 sampai 13.000 tahun yang lalu. Nah, itulah jenis Homo floresiensis. Nah, itulah ketujuh
jenis manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia.